Kalau di diesel tuh ada jangkrik, suara jangkrik itu kalau udah ganti turbo. Ya kayak suara jangkrik gitu. Paling mahal di mobil ini adalah untuk turbo. By the way, ini Pajero pertama juga loh, Pak, di How to Treat. Oh iya. Kayaknya jarang review yang diesel ya. Yang gede, pokoknya mobilnya gede kayaknya jarang. Jarang ya. Teman-teman, selamat datang kembali di How to Treat Your Car. Buat 90% yang tidak subscribe channel ini, tolong di-subscribe. 90% nggak subscribe. Waduh, Jahat subscribe banget, dong. jahat banget. Tolong di-subscribe dan kita kenalin. Ini sama Koko yang kalian pasti tahu expander paling nyetel di channel ini. Yang paling pecah, Black Me Fake. Ya. Tapi nama aslinya siapa, Kok? Nama gua Adrian. Dan ini bawa mobil apa? Tahun berapa, Kok? Ini Pajero Sport 4N15 tahun Itu kode 2019. 4N15 itu kode mesin Pajero ini. Oh, 4N15. Jadi kan ada Pajero yang lama. Kalau Pajero yang lama itu kodenya 4D56. Oke. Nah, kalau yang untuk Pajero ini kode mesinnya 4N15. Gokil. Ya. Sepanjang dari kita rolling, kan jadi kalau kalian nggak tahu alurnya, kita rolling dulu baru ngobrol nih. Nah, sepanjang kita rolling, gokil ya. Mesinnya gokil ya. Gokil lagi. Serem loh, Kok. Gimana tuh seremnya? Serem banget sih. Waduh. Nggak, pertama dari penampilan dulu ya. Ini Oke. jadi all black tuh ngeri loh. Pajero all black tuh paling ngeri loh. Ya. Tinggal Ya, jadi ini udah di LED chrome ya. semua ya. Ya, di LED chrome depan, samping, belakang. Pakai stiker black gloss. Ya. Terus Emang dari awal pengen digelapin hitemin kayak gini? iya, kan kalau mobil kayaknya lebih bagus clean gitu ya. Kalau banyak chrome gitu nggak enak, silau-silau gitu. Akhirnya memutuskan untuk udah deh digelapin semua gitu ya. Iya, lebih clean, lebih gahar juga, lebih galak ya, Kak. Jadi benar-benar chrome-nya bahkan biasanya orang ada yang di dark chrome, tapi ini beneran di delete. Ya, jadi kan ada yang biasa black chrome-nya. Ini langsung black gloss aja dah, udah biar sewarna sama body gitu. Ngeri sih. Ya, senada. Lampunya juga agak gelap ya, Kok. Lampunya diapain sih depannya? Lampu depan cuma itu kok dipasang Demon Eye, nggak di smoke. Oh, di Demon Eye. Ya, Demon Merah Eye, itu ya. warna merah itu ya. Kang paling itu ada yang keluar selang itu ya. Itu selang uap oli ya, jadi ditarik dari mesin ke belakang. Jadi buang hawa olinya tuh langsung ke belakang, nggak di ruang mesin lagi. Jadi yang biasanya di depan buang ke belakang keluar. ya. Jadi itu ada keluar asap putih dikit gitu. Oke, dari eksterior tuh body ada yang ditambahin nggak sih, Kok? Eksterior ya paling itu kan yang paling kelihatan itu velg ya. Nah, ganti velg RPT, lebar 9,5, ET20 rata. Siap. Bannya masih ban standarnya Pajero, karena sama-sama ring 18. Dan enak buat harian ya? Ya, enak buat harian, Nggak enak. berisik. Ya, oke lah, namanya diesel. Kurang setuju ya? Iya, diesel dibilang nggak berisik juga nggak bisa, ya. Pasti ada suara kasar-kasarnya kan. Dari mesinnya ya. Ya. Ngomongin soal suara kasar mesin. Mesinnya diapain aja sih, Kok, sampai bisa seserem ini? Mesinnya, jadi dari sektor tenaga itu dibikin exhaustnya dulu diganti. Full sis. Bisa dibilang full sis. Jadi ganti downpipe, muffler, sama tailpipe. Kenapa ganti downpipe? Karena Pajero ini katalisnya ada di downpipe. Katalis buat ngelepas limit. Bener. Lebih powernya lebih plong gitu, biar lebih plong gitu. Jadi harus diganti ya? Ya, katalisnya dicopot, jadi ganti yang plong. Terus muffler juga, muffler drag. Punya siapa ini? Yang mufflernya
Mufflernya dari 507 power Ronnie Howe. Oh. Iya. Mantap. Lanjut. Oke, udah. Exhaust system udah, terus filter racing. Oke, filter. Filter racing KNN. KNN. Ya, replacement. Jadi tetap yang filter box tapi yang replacement aja. Oke. Warna merah-merah itu apa covernya ya? Oh ya, itu engine bay. Diapain kok? Engine bay-nya dihias dikit lah. Engine covernya dicat merah. Terus cover radiator. Cat anti panas khusus? Iya, anti panas. Karena dengan mesin seperti ini tidak mungkin mesinnya tidak panas. Iya, panas pas. Jadi pakai cat yang anti panas. Oke. Apalagi kok dari mesin? Udah. Di remap ya? Habis itu yang mapping. Ya itu yang terakhir remap. Dikasih mappingan yang stage 2. Tujuannya untuk si Cumi. Ya biar powernya lebih dapet sih. Stop and go-nya lebih enak. Karena diesel itu kan torsinya enak ya, torsinya gede. Ya itu. Tapi sih ini belum pernah dyno ya, jadi belum tahu torsinya berapa. Mungkin kurang lebih 600-an Nm. Wow. Iya. Lari paling kencang berapa? Ini sih aku nggak ngejar top speed ya. Paling di tol cuma 160 karena nggak ngejar top speed juga. Yeah. Enak, cuma maksudnya biar enak buat daily, buat di jalan gitu. Kalau mau langsung dari stop and go gitu, dari nol langsung kencang ya gitu. Nggak ngejar top speed sih. Pokoknya nyaman buat harian aja ya. Nyaman buat harian, iya. Ini 17 ya? Iya ini kan rata-rata. Iya, average-nya 17 ya? Iya. Gokil. Ini kan lagi bawa santai. Coba dibawa kenceng ya langsung. Paling borosnya berapa kok? Ya pernah kan 1/8 gitu. Itu di 76 pernah nggak? 76? 76. Oh iya, 7 pernah. 6 pernah ya? enggak. Enggak ya? Ya. Itu terlalu boros sih. 6 udah kayak bensin. Bensin yang cc gede itu. Iya. Oke, dari luar apa lagi kok? Lampu udah ya. Tadi kan velg ya. Habis itu kan habis ganti velg. Iya, habis ganti velg kan kayaknya tinggi banget ya. Pajero kan yang per standarnya jingkrang banget ya. Nah, udahlah cari lowering kit. Oke, pakai apa ini kok? Ini pakai lowering kit HSR. Oke. Ya. Dengan spek berarti berapa jari? Wow, gimana ngitung jarinya itu? Masih luas ya? Kalau dihitung depan 4, belakang 6. 6 ya? Iya. Oke, karena memang ngincer buat ya biar gue tetap bisa kemana-mana ini. Iya, biar lebih nyetel aja gitu. Soalnya tinggi banget kayak nggak enak dilihat gitu, jingkrang banget. Terus ini juga lowering kit HSR ini karakternya agak keras ya. Ya kalau buat jalanan yang rusak, konturnya agak rusak, kayaknya kurang nyaman. Cuma ini kalau buat di tol, buat nikung, wah ini enak banget. Ini stabil banget. Shock masih standar. Oh, shock depan udah pernah diganti. Pakai apa? Depan itu pakai Tokico. Kenapa ganti? Karena yang bawahnya udah bocor. Karena ini maklum lah ya, udah kilometer udah 100.000. Kok kalau shock bocor itu kalau nggak diintip ke kolong tuh ketahuan nggak sih sebenarnya? Enggak. Harus diintip kan? Kalau dia belum parah nggak ketahuan. Oh, kalau parah? Ngayunnya berkali-kali. Kalau misalkan habis polisi tidur gitu, dia masih ngayun berkali-kali gitu. Karena fungsinya shock itu kan buat nahan supaya nggak ngayun berkali-kali. Biar balik langsung gitu ya? Iya, biar langsung diam. Iya, gitu. Itu kalau udah parah. Kalau nggak parah ya belum nggak ketahuan. Paling bocor rembes oli gitu. Kerasan netes gitu? Dia ngerembes di mana-mana, kena pernya juga. Karena waktu itu ketahuan juga pas. Berarti harusnya kelihatan basah ya? Iya, puring gitu ya kelihatannya. Iya, pas buka velg lah langsung kelihatan tuh rembesan oli itu di kaki-kakinya. Karena waktu itu ketahuan bocor juga pas lagi mau ganti per, ganti lowering kit. Terus dibilang sama mekaniknya, "Bos, bocor nih." Wah, shocknya. Oh iya, yaudah langsung sekalian ganti, beli Tokico. Mantap. Mantap. Iya. Dari dalam kok ada yang diubah gak? Dalam ya paling nambahin ini sih boost meter ya, supaya tahu boostnya berapa. Oh, I see. Ya, ini settingan mappingnya. Sama ini kok, yang paling gede HP-nya.
Sungguh Kong. Oh iya, itu buat lucu-lucuan aja sih. Lucu banget, dia kena AC ya muter ya? Iya, jadi kalau nyala AC dia muter. Lucu-lucuan aja. Ada link Tokpednya? Ini beli di jauh ya? Beli di Cungko. Di negeri tirai bambu. Lucu banget soalnya tuh, lihat deh. Iya. Sebenarnya itu pewangi. Oh ya? Di dalamnya ada pewanginya, cuma udah habis. Oh, ini maksimal busnya ini 30 PSI, setara dengan 2 bar. Oke. Karena udah ganti turbo. Iya. Gini. Kita jelasin untuk teman-teman yang awam ya, ganti turbo ya. Iya. Gimana posisinya? Ini mobil udah berturbo. Dari lahir sudah ada turbo. Udah ada turbo. Turbo standarnya ya kecil. Oke, terus gimana prosesnya waktu itu gantinya? Jadi pengen main bus gede. Oke. Dulu kan pas awal main mobil ini cuma remap doang. Remap itu busnya masih kecil. Terus pengen main bus gede, kayak lihat teman-teman yang lain juga yang main diesel. Untuk suara kah? Bukan. Bus gede itu supaya nambah powernya lebih banyak juga. Iya, pertama power, tapi suara juga ningkat kan? Kalau suara itu ada jangkrik. Nah, jadi kalau di diesel tuh ada suara jangkrik itu kalau udah ganti turbo. Ya kayak suara jangkrik gitu. Yang penting dia bisa mendukung bus besar gitu. Karena turbo kecil nggak bisa. Kalau nggak bisa jebol. Tuh, jadi ini pakai turbo SKS. Tapi tadi Koko bilang katanya apa? Nggak ngincer performance, tapi itu performance dong. Iya. Itu performance dong. Tapi kalau karena udah main diesel itu kalau udah kecemplung gimana ya? Pengen lagi gitu, makin lama makin dalam gitu loh kalau udah main diesel gitu. Tapi ngomongin soal diesel ya, kok ini kan salah satu mobil impian lo waktu itu ya, kok. Oh iya, benar. Waktu itu sempat ngomong ya. Di video itu lo ngomong kalau mobil impian gue adalah mobil diesel ya. Benar. Cuman gue lupa waktu itu lo ngomong Fortuner apa Pajero lah. Pajero ya. Sama-sama 3 berlian. Gokil, dan akhirnya tercapai. Pajero ini. Udah dimodif juga. Dikit-dikitnya bisa-bisan juga, luar biasa. Tapi Black Mavic sekarang gimana kabarnya kok? Masih ada. Sempat mau dijual ya? Sempat mau dijual karena ya sayang kilometernya masih sedikit waktu itu. Terus ditawarnya gila-gilaan. Iya, pedagang mobil biasalah. Nggak jadilah. Mending dipertahanin aja ya. Tahanin, pakai terus. Sempat ganti velg berkali-kali juga. Tapi untuk daily lu lebih suka pakai yang mana sih kok? Dua-duanya enak. Kalau boleh harus pilih salah satu yang buat daily. Kalau buat Jakarta Tangerang yang Black Mavic cukup lah. Kalau buat keluar kota ini. Sudah ada andalan baru ya. Iya. Seperti ini kasih nilai. Buat nilai ini. Ya kasih 8 lah. 8 ya. Duanya kemana kok? Karena masih banyak orang lain yang lebih gila mobilnya. Compare ke yang lebih pro gitu. Iya, ini masih kentang lah. Enggak lah. Tapi setelah cek, ini kan mesin udah, semua udah. Setelah itu nih kok, dyno pernah? Terakhir kali dyno pernah? Belum ya? Sempet. Sayangnya ya. Iya, gue penasaran sih naiknya seberapa kok? Mungkin ya, ini perkiraan ya, kata tuner gue juga bilang ini bisa mencapai kisaran 250 HP. Mantap. Torsinya 600-an Nm. Itu 2 Yaris belum cukup itu. Ya karena nempelin HP-nya. Karena efek ganti turbo itu. Iya. Itu yang paling efek berarti. Pakai SKS turbo made in Thailand. Berarti kalau ditanya modif paling mahal di mobil ini adalah untuk turbonya. Ya, satu buah turbo itu. Sekitar berapa sih? Itu kalau bisa dapat murah 11 juta dapat. Oke. Kalau yang mahal, kalau yang normalnya ya 12 juta, ada yang jual 13 juta ya. Kalau kenal teman gitu, bengkel gitu, 11 juta baru dapat. Menarik juga ya. Buat naik, maksudnya ketimbang yang lain, kalau mau ningkatin performance itu duluan boleh kali ya? Apa gimana? Saran Koko untuk ningkatin performance dari mobil ini, mending apanya duluan? Ya tergantung, karena ada namanya kan stage 1, stage 2. Stage 1 ya paling remap doang kan, dengan kondisi standar semua. Hanya EQ-nya aja yang di remap.
Nah, kalau udah sampai ganti turbo, piping gitu, exhaust full system, nah itu udah masuk stage 2 itu. Sebenarnya diesel ini masih bisa dioprek lagi, intercoolernya diganti. Masih ada next stepnya sebenarnya. Iya, bisa ini. Makanya gua kira ini udah spek Sultan banget, ternyata masih bisa. Iya, di luar sana ada yang sampai di sana 300 HP. Buset, serem banget itu. Iya, itu udah sampai kecemplung dalam banget. Udah ganti apa itu mesinnya. Rencana habis ini mau diapain lagi nih mobil kok? Nah, kayaknya sih udah ya, cukup. Kalau nggak makin kecemplung dalam lagi ntar kayak yang lain itu. Tapi so far ini dengan settingan kayak gini kalian bisa dengar apa aja yang dimodif. Tetap enak buat harian pastinya ya. Ya, enak. Yang penting enak buat harian. Terus isinya apa kok, Dex? Isinya sebenarnya sih dari baru tuh isi Dex terus. Cuma semenjak Dex naik 18 ya? Iya. Nggak kuat. Isi sekarang solar? Udahlah, sekarang biosolar aja. Tapi oke kan, emang bisa nenggak kan? Ini bisa, yang Pajero ini bisa. Nggak tahu dengar-dengar yang generasi yang baru nggak bisa, mesti Dex, nggak tahu lah. Ntar, isu lah ya? Ya nggak tahu, katanya ntar garansinya hangus lah apa gitulah. Tapi kan ini memang sebelumnya, jadi garansinya memang sudah ada. Sudah nggak ada? Ya ini garansi sudah habis. Sudah nggak ada? Iya. Wah, bebas lah. Ya, kilometernya udah 100.000. 100 berapa kok? 100.000, 140 100.000, 140, iya. Lumayan lah. 2019. Berarti gede dong itu. Gede banget dong. Ya, pernah keluar kota. Kota. Pernah ke Semarang, Solo, Jogja, paling jauh Surabaya. Ya makanya ini mobil andalan buat keluar kota. Emang menyenangkan sih, maksudnya dengan mesin kayak gini. Apalagi udah dioprek, bisa sekalian sparring. Nyari lawan di... Jangan, yang lain ada yang lebih ganas mobilnya. Teman-teman mau lihat mobil ini kemana kok IG-nya kok? IG-nya ini Black Dot 4N15. IG baru itu ya? Iya. Nah, sebagai yang kalian tahu, misalnya biasa Black Mivec, nah itu IG barunya. Ntar kita tulis di kiri bawah sepanjang video ini. Dan mobil impian, katanya tadi kok mau cerita mobil impian setelah ini. Oh iya, mobil impian ya. Terakhir kan bilang mobil impiannya ini ya. Ya, udah terbeli nih. Udah tercapai ya. Ganti lagi dong. Ada lagi yang baru. Apa ini? Coba tebak. Sama-sama 3 berlian. Tapi versi sedannya. Evo X. Ya, Evo lah boleh. Evo ya. Evo antar Evo 9 atau Evo 10 lah. Oke. Keren ya, langsung ketebak ya. Wah, padahal belum cerita loh. Karena GDM siapa lagi yang nggak mau Evo 9, Evo 10. Tapi ya kita mimpi dulu boleh kan? Boleh dong. Siapa tahu kecapai beneran. Pengalaman paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini. Tunggu sebentar, saya pikir-pikir dulu. Banyak. Proses modifnya aja sih. Karena pas pergi ke bengkel buat modif itu ada aja kendala. Apa itu contoh kendalanya? Jadi kayak misalkan nih ganti loring kit ya. Oke. Kan saya beli tuh di tokonya, di toko HSR-nya. Nah, dia alatnya itu terbatas. Alatnya tuh yang pakai tangan semua, yang pakai tenaga gitu. Nggak ada yang pakai kunci impact, tahu nggak kunci impact? Yang narik juga sih, yang narikin nahan atas nahan bawah. Iya itu kan yang buka dari shock sama pernya itu kan. Biar bisa keras, dia tahan pakai alatnya itu kan. Ini kong nih, tuh. Hati-hati lompat di depan. Siap. Nah, asik banget ya kok ya. Iya. Ya gitulah. Kebetulan ini udah di remap transmisinya juga. Boleh. Jadi udah, iya jadi udah kenceng. Udah lebih cepet lagi. Cepet kan? Yoi. Cumi-cumi. Aman kok, hati-hati. Oke. Ngeri banget. Belakang asap semua. Gila. Ya begitulah. Fogging siang-siang kok. Nah, ini Nikong enak nih. Tuh. Iya. Wih. Gila, ngeri Nggak banget. ini sama sekali ya, nggak ngebuang sama sekali. Iya, keras. Udah. Oke, begitu.
itulah sekian. Mantap. Sekian. Pajero. Sebagai closing dari video How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh langsung cek IG-nya di kiri bawah sepanjang video ini. Like, comment, subscribe kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren. Jangan lupa follow ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks guys. Kok makasih kok. Yuk. Mantap keren Sama-sama. mobilnya.